wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kami akan berangkat. Teman-teman, ini adalah Masjid Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya muliakan Dufullah Rahman, teman-teman Allah dan teman-teman Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, di depan dari kita ini yang dinamakan dengan Masjid Ghamamah atau yang artinya yang dikenal dengan Masjid Awan. Kenapa dinamakan dengan Masjid Awan? Karena di sini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melaksanakan khutbah dan ketika pada saat itu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berupa awan pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan khutbah dan sampai akhir khutbahnya itu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berupa awan yang membantu meringankan panasnya pada saat itu, karena di sini memang pernah mengalami paceklik atau panas yang sangat luar biasa. Pernah juga di sini bertahun-tahun tidak hujan. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id. Maka sampai sekarang juga menjadi sunnah melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu di tanah lapang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id itu tidak di Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id itu di tanah lapang, tepatnya di depan dari kita ini Rasulullah melaksanakan khutbah pada melaksanakan sholat Id. Dan di sebelah kanan dari kita ada juga satu masjid dengan satu menara. Yang ini yang dinamakan dengan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ini di sini ada dua perselisihan, ada dua pendapat dari ulama. Yang pertama yaitu ini Masjid Abu Bakar, tempatnya Sayyidina Abu Bakar, safnya Abu Bakar ketika melaksanakan sholat Id bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang kedua yaitu di sini para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah tempat atau rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ya. Dan juga di belakang dari kita, ya, di belakang dari kita itu ada masjid satu menara yang berwarna putih. Di situ yang dinamakan dengan yang dikenal dengan Masjid Ali. Masjid Sayyidina Ali. Yang putih itu. Masjid Ali. Kelihatan nggak? Tidak Yang bisa putih. melihat karena dipakai. Masjid Ali. Masjid Sayyidina Ali. Dengerin situ lagi. Dengerin lagi. Perbedaan tentang para ulama tentang ahli sejarah. Sebenarnya di sana juga yang pendapat pertama yaitu di mana yaitu Sayyidina Ali itu tempat atau tempat safnya ketika melaksanakan sholat Id bersama Rasulullah. Dan pendapat yang kedua yaitu di sana adalah tempatnya atau rumahnya Sayyidina Ali. Maka di sini juga tempat-tempat yang bersejarah di sini tidak sama sekali tidak dihilangkan. Di sini diabadikan menjadi masjid, tapi masjidnya di sini ditutup. Tidak bisa kita sholat 5 waktu ataupun kita masuk tidak diperbolehkan masuk karena ditutup. Tetap untuk melaksanakan sholat 5 waktu tetap yang di Masjid Nabawi. Karena yang di Masjid Nabawi itu adalah siapa yang melaksanakan sholat di masjidku kata Rasulullah, yaitu yang dimaksud dengan Masjid Nabawi, maka lebih baik daripada sholat 1000 kali di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram. Jadi untuk melaksanakan sholat Masjid Nabawi ini dalam 14 rukun akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita sholat di hotel itu tidak mendapatkan pahala 1000 kali, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang melaksanakan sholat di masjid itu kata Rasulullah. Jadi beda pendapat dengan kalau di Kota Mekah. Kalau di Kota Mekah itu ada juga yang berpendapat di
dalam tanah haram, di dalam tanah haram itu mendapatkan 100.000 kali. Ya. Ini kok muter-muter, Bu? Jadi kalau di sini, di luar Masjid Nabawi ini tidak menangkan 1.000 kali. Karena Rasulullah bersabda, siapa Ini kok yang jalan-jalan sendiri? Iya, rekaman dia gitu. Jadi dia nggak goyang itu. ada di sini, dan juga hotel kita. Ini nanti kita kalau pulang arahnya kemana, Ustaz? Nanti bareng-bareng. Balik lagi. Alhamdulillah para ibu sekalian. Ini adalah ziarah dalam terakhir kita kunjungi pada saat ini. Mudah-mudahan ziarah pada saat ini meningkatkan iman kita. Amin. Mudah-mudahan kita Ini di mana, Bu? tahu tempat-tempat sejarah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin semangat lagi, semangat lagi. Lupa juga nanti doanya keluarga-keluarga kita semuanya didoain, semoga kita semuanya bisa kembali lagi ke sini bersama keluarga-keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sebelah kanan kita pas bawahnya Kubah Hijau itu adalah makamnya Rasulullah. Makam Rasulullah, Kubah Hijau itu adalah makam Rasulullah. Kubah Hijau itu adalah makam Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Teman-teman, hari ini kami akan berangkat. Teman-teman, ini adalah Masjid Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya muliakan Dufullah Dufur Rahman, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, di depan dari kita ini yang dinamakan dengan Masjid Ghamamah atau yang artinya yang dikenal dengan Masjid Awan. Kenapa dinamakan dengan Masjid Awan? Karena di sini pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini melaksanakan khutbah dan ketika pada saat itu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berupa awan pada saat itu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan khutbah dan sampai akhir khutbahnya itu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berupa awan yang membantu meringankan panasnya pada saat itu, karena di sini memang pernah mengalami paceklik atau panas yang sangat luar biasa. Pernah juga di sini bertahun-tahun tidak hujan. Maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id. Maka sampai sekarang juga menjadi sunnah melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, yaitu di tanah lapang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id itu tidak di Masjid Nabawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat Id itu di tanah lapang, tepatnya di depan dari kita ini Rasulullah melaksanakan khutbah pada melaksanakan sholat Id. Dan di sebelah kanan dari kita ada juga satu masjid dengan satu menara. Yang ini yang dinamakan dengan Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ini di sini
sini ada dua perselisihan, ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama yaitu ini Masjid Abu Bakar, tempatnya Sayyidina Abu Bakar, safnya Abu Bakar ketika melaksanakan sholat Id bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat yang kedua yaitu di sini para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah tempat atau rumahnya Sayyidina Abu Bakar, ya. Dan juga di belakang dari kita, di belakang dari kita itu ada masjid satu menara yang berwarna putih. Di situ yang dinamakan dengan yang dikenal dengan Masjid Ali. Masjid Sayyidina Ali, ya. Yang putih tuh. Masjid Ali. Kelihatan nggak? Tidak Yang bisa putih. melihat karena di belakang. Ah, Kelihatan di sini. Masjid Ali. Masjid Sayyidina Ali. Dengerin situ Juga lagi. ada dua selisih, Dengerin ada lagi. dua, Dengerin. perbedaan tentang para ulama tentang ahli sejarah. Tentunya di sana juga yang pendapat pertama yaitu di mana yaitu Sayyidina Ali itu tempat atau tempat safnya ketika melaksanakan sholat Id bersama Rasulullah. Dan pendapat yang kedua yaitu di sana adalah tempatnya atau rumahnya Sayyidina Ali. Maka di sini juga tempat-tempat yang bersejarah di sini tidak sama sekali tidak dihilangkan. Di sini diabadikan menjadi masjid, tapi masjidnya di sini ditutup. Nggak bisa kita sholat 5 waktu ataupun kita masuk juga tidak diperbolehkan masuk karena ditutup. Tetap untuk melaksanakan sholat 5 waktu tetap yang di Masjid Nabawi. Karena yang di Masjid Nabawi itu adalah siapa yang melaksanakan sholat di masjidku kata Rasulullah, yaitu yang dimaksud dengan Masjid Nabawi, maka lebih baik daripada sholat 1000 kali di tempat lainnya kecuali di Masjidil Haram. Jadi untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi di dalam 14 itu akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita sholat di hotel itu tidak mendapatkan pahala 1000 kali karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang melaksanakan sholat di masjidku kata Rasulullah. Jadi beda pendapat dengan kalau di Kota Mekah. Kalau di Kota Mekah itu ada juga yang berpendapat di dalam tanah haram, di dalam tanah haram itu mendapatkan 100.000 kali. Ya. Ini kok muter-muter, Bu? Jadi kalau di sini di luar Masjid Nabawi ini tidak mendapatkan 100.000 kali. Karena Rasulullah bersabda, siapa Ini yang kok jalan-jalan sendiri? Iya, rekaman dia gitu. Jadi dia nggak goyang itu. ada di sini dan juga hotel kita. Ini nanti kita kalau pulang arahnya kemana, Ustaz? Nanti bareng-bareng sama suruh. Balik lagi. Alhamdulillah para ibu sekalian. Ini adalah ziarah dalam terakhir kita kunjungi pada saat ini. Mudah-mudahan ziarah pada sore ini meningkatkan iman kita. Amin. Mudah-mudahan kita Ini di mana, Bu? tahu tempat-tempat sejarah Rasulullah. Mudah-mudahan kita semakin semangat lagi, semangat lagi. Jangan lupa juga nanti doanya keluarga-keluarga kita semuanya didoain semoga kita semuanya bisa kembali lagi ke sini bersama keluarga-keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sebelah kanan kita pas bawahnya Kubah Hijau itu adalah makamnya Rasulullah. Makam Rasulullah. Kubah hijau itu adalah makam Rasulullah. Kubah hijau itu adalah makam Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah